Halo dan selamat datang di Aku Ingin Tahu. Hari ini kami berada di Plaza Abastos. Ini adalah salah satu pasar tradisional yang ada di Santiago de Compostela di Spanyol Utara. Pasar tradisional merupakan tempat yang sangat penting bagi banyak orang Spanyol. Dan hari ini kita akan belajar tentang perubahan jenis pasar seperti ini dari waktu ke waktu. Bagaimana asal-usulnya pada zaman dahulu? Kenapa pasar seperti ini hampir hilang? Dan bagaimana mereka muncul kembali dan menjadi lebih populer saat ini? Dan pasti juga kita akan melihat lebih dalam soal apa saja yang dijual di sini. Mungkin awal yang kamu pikirkan soal Spanyol, pasti yang pertama muncul adalah bayangan negara modern, yaitu penuh toko mewah bermerek, mall, supermarket, dan grosir. Tetapi ternyata di sini masih ada banyak pasar tradisional. Emang untuk apa ya? Yang pertama kita harus paham adalah pasar tradisional seperti ini bukan saja tempat makanan, tetapi tempat bersejarah yang terkadang seumuran dengan umur kota lokasinya. Misalnya, seperti pasar ini di Barcelona, ada bukti bahwa pasar sudah ada di sini sudah lebih dari 800 tahun. Selain itu, banyak juga pasar seperti ini dibangun seiring dengan peningkatan populasi pada abad ke-18 dan ke-19. Salah satu contohnya adalah Pasar Abastos ini di Santiago de Compostela yang dibangun pada tahun 1873. Sebelum pembangunan pasar seperti ini, zaman dahulu kios-kios ini terletak di mana-mana dan tidak ada fasilitas untuk jaga kebersihan, jadi resiko penyebaran penyakit itu sangat tinggi. Desain pasar ini termasuk cukup sederhana, tetapi ada banyak juga yang menjadi contoh arsitektur yang luar biasa, seperti pasar ini yang ada di kota Barcelona, dan yang ini di kota Valencia. Jadi, sekarang kita sudah tahu sedikit tentang asal-usulnya pasar seperti ini. Kira-kira apa saja yang dijual di sini? Yang jelas, pertama-tama ada aneka macam sayuran dan buah-buahan. Sebagian mungkin kamu sudah kenal ya, dan sebagian lain itu khas untuk di Eropa saja. Karena Spanyol adalah salah satu negara Eropa yang ada 4 musimnya, ada banyak sekali jenis buah dan sayur yang cuma bisa tumbuh pada musim panas. Misalnya, nektarin ini. Menurutmu rasanya seperti apa ya? Selain itu, ada bagian khusus untuk daging segar, unggas, dan embutidos. Ini kata Spanyol khusus untuk menyebutkan semua jenis daging yang dicampurkan rempah dan dijadikan sosis atau diawetkan. Selanjutnya, ada bagian pescados dan mariscos. Ini sebutan untuk semua jenis makanan laut, dari ikan besar maupun kecil, dan jenis seafood lain seperti udang, kepiting, dan kerang. Ya, oke, cukup menarik. Tetapi bukannya sama aja dengan yang ada di supermarket kan? Kenapa nggak beli di situ saja? Ya, betul juga sih. Supermarket di Spanyol ada banyak yang besar, nyaman, lebih lengkap, dan lebih gampang.
Tetapi banyak orang juga merasa bahwa kualitas makanan yang tersedia di supermarket itu kurang. Daging, sayur, dan lain-lain itu sering disimpan berhari-hari, jadi sudah tidak segar lagi. Selain itu, memang di supermarket ada banyak pilihan, tetapi asal-usul setiap barang kita nggak tahu. Isinya kita nggak bisa pastikan, sekaligus kita nggak bisa tahu siapa yang membuat atau pihak mana yang diuntungkan dari kita membeli. Kalau di pasar tradisional, situasinya terbalik. Sebagian besar dari produk yang dijual di situ itu oleh pembuatnya sendiri. Atau yang jual pasnya langsung dengan yang produksikan. Selain itu, yang kerja di sini semua termasuk ahli dalam bidangnya masing-masing. Kalau penasaran dengan produksinya, bisa tanya langsung sama yang jual dan mereka pasti bisa menjawab dengan detail. Dan biasanya harga barang di sini lebih murah, sedangkan kualitasnya lebih bagus dan segar. Karena barang makanan tidak bisa disimpan lama di pasar tradisional, produk segar itu pasti berasal dari daerah sekitar. Jadi kamu juga membantu untuk support usaha petani lokal dan tetangga-tetangga. Sama seperti semua hal, kesuksesan pasar tradisional di Spanyol tidak selalu selancar ini. Dengan perubahan pola pekerjaan pada akhir abad ke-20, popularitas pasar tradisional turun secara drastis. Karena semakin banyak orang mulai kerja kantoran dari pagi sampai sore, orang punya semakin sedikit waktu untuk pergi ke pasar di pagi hari dan merasa itu lebih gampang untuk belanja di supermarket sepulang kerja di sore hari. Konsumen pasar tradisional terus menurun sampai banyak pasar terpaksa tutup atau relokasi. Oleh karena itu, para penjual sadar harus berubah dan para usaha ada yang mulai berinovasi. Daripada membuat bisnis yang hanya menjual bahan pokok, ada yang mulai buka usaha jajan atau resto kecil. Konsepnya untuk menarik perhatian orang yang ingin mencicipi makanan yang paling segar dan lezat, sekalian menyediakan pengalaman makan yang lebih unik. Salah satu contoh adalah restoran Abastos 20 ini, yang menjual makan dengan motonya resto seafood tanpa kulkas. Intinya bahwa setiap hari mereka hanya menyediakan makanan seafood yang langsung dari pasar pagi itu. Jadi kamu bisa tahu dengan pasti bahwa semua makanan yang disediakan segarnya sama seperti kalau kamu beli langsung dari penelayan. Dan mereka masaknya dengan cara yang paling khas dan pas supaya kamu bisa nikmati rasa yang paling lezat. Sekarang kalau pas akhir pekan atau hari libur, banyak orang di Santiago ini sangat suka makan siang di sini habis pagi-pagi belanja di pasar. Selain itu, di pasar Abastos ini juga ada konsep makanan lain yang sangat unik. Kalau khasnya resto ini adalah numpang masak. Jadi semua yang kamu ingin makan bisa kamu beli duluan di pasar, terus dibawa ke sini dan minta dimasakkan dengan biaya yang cukup ekonomis, dengan tambahan minuman dan roti atau makanan ringan lain. Ini bagus sekali untuk orang yang ngefans seafood yang unik, tetapi belum tahu cara masaknya, atau tidak punya tempat yang luas untuk masak dan makan bareng teman-temannya. Jadi intinya, kenapa kami ingin mengenalkan pasar tradisional adalah supaya teman-teman bisa belajar bahwa mensupport pedagang dan petani kecil itu bagian penting di mana-mana di dunia. Selain membantu perekonomian warga lokal, kamu juga dapat melestarikan budaya lokal yang ada.
Untuk prakteknya, nggak harus pergi jauh loh. Ini hal yang juga bisa dilaksanakan di tempat tinggal kita sekarang. Jadi, mari kita sama-sama mulai untuk belanja dan mendukung pasar tradisional dan melestarikan budaya lokal masing-masing. Keingintahuannya orang itu berbeda-beda, maka tujuan seri ini adalah untuk mengikuti apa yang penonton ingin belajar. Kamu ingin tahu apa lagi tentang Spanyol ya? Tulislah pertanyaanmu di bagian komen di bawah video ini, dan yang paling populer akan coba kami cari tahu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini biar nggak kelewatan episode selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan kami minta maaf kalau ada yang kurang. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Aku ingin tahu. Aku ingin tahu because I love to learn. Dah.